Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa ketemu lagi, masih bisa ngobrol lagi, masih bisa jumpa lagi bersama saya, Mas T di Big Tulus Official Channel. Di sini masih pagi banget guys, karena ya konten kreator itu ya kayak gitulah tugasnya ya. Tugas saya itu memberikan tontonan buat kalian yang ada di rumah, ya tanpa terkecuali, tanpa mau tahu apa yang sedang saya rasakan, tanpa mau tahu keadaan apapun yang ada di sini gitu loh. Karena stok video sudah habis total. Karena kemarin kan saya beberapa hari nggak syuting ya. Saya beberapa hari nggak syuting, saya menikmati kebebasan saya. Dan hari ini ternyata sudah habis. Bahkan tadi malam aja saya jam berapa ya? Kayaknya jam setengah 8. Sampai jujur aja aku nggak sholat isya tadi malam ya. Sampai pagi tadi setengah 6, setengah 5, setengah 6 ya. Kurang lebih setengah 6 aku bangun, aku buru-buru mandi terus sholat baru ini. Dan sekarang di sini sudah setengah 7 guys ya. Sudah setengah 7 dan kalau misalnya bikinnya itu siang-siang karena di masjid sedang ada kegiatan, jam 9 ke atas sudah pasti ada tes sodako amal jariah dari A dari B, kemudian ada apa itu ngaji dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk saya lagi syuting begini suaranya otomatis masuk karena rumah saya tuh belakang rumah saya ini masjid ya, sangat nempel sekali sama masjid. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Halo, apa kabar? Semoga selalu sehat. Saya doakan untuk yang subscribe Big Tulus Official semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya, diberikan umur yang berkah barokah ya. Semangat untuk hari ini, jangan lupa terus bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun dan siapapun kita, dimanapun kita, apapun keadaan kita, tetap harus bersyukur ya. Kita tidak boleh kendor sedikit pun meskipun dengan kondisi apapun yang sedang kita jalani saat ini. Mohon maaf untuk teman-teman yang di grup Rumah Orang Baik kalau malam tadi saya agak sedikit kurang respon di grup karena jujur saya dari jam 5 subuh sudah jalan, jam 5 subuh jalan sampai rumah itu pas banget azan maghrib. Azan maghrib sampai rumah, saya langsung mandi. Bahkan saya tidak makan, sampai pagi ini saya belum makan. Perut saya lapar banget tuh. Biasanya kan gede ya, ini kecil kan, karena aku belum sarapan. Dari tadi malam pun aku belum makan. Jadi aku kalau udah capek banget kayak gitu, udah gak mikir apa-apa lagi ya. Karena ada sesuatu yang sedang saya pikirkan. Saya harus melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Lalu tiba-tiba saat saya sedang mengerjakan sesuatu, ternyata ada kabar yang tidak enak yang terjadi di kampung. Waduh, makin lagi jadi lagi. Sudahlah, kalau saya sistemnya daripada saya buka handphone, daripada saya pusing, saya matikan semua data, saya matikan handphone, kemudian saya fokus untuk merecharge diri saya karena saya sudah merasa badan saya udah, kalau udah keliengan, udah keringat dingin, itu udah berarti udah badan saya udah ngerespon kalau saya kurang bagus kondisinya ya. Karena dari subuh guys, malamnya saya nggak tidur, subuh saya jalan sampai ketemu sore. Makanya saya langsung mampus. Pokoknya semuanya yang pada telepon-telepon, saya mohon maaf karena sengaja saya matikan handphone untuk saya beristirahat ya. Enggak sih, enggak istirahat juga sebenarnya. Nangis dulu ada sekitar 2 jam deh kayaknya. Nangis, habis nangis baru tidur. Kalau aku kayak gitu, daripada aku pendam, aku nggak pecahin jadi penyakit di badanku. Kalau aku mendingan aku nangis, aku curhat sama Allah. Entah nanti Allah bantu atau tidak, yang penting kita sudah cerita sama Allah gitu ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semua yang subscribe. Terima kasih banyak untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe dan juga dihidupkan tombol loncengnya. Kalau pentingnya boleh di share ke medsos kalian ya. Ada singlenya Big Tulus yang aku siap itu loh, itu singlenya orang Lampung. Itu singlenya, aku tuh asli orang Tulang Bawang, aku tuh asli orang Lampung, KTP ku Lampung meskipun aku suku Jawa. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian bantu share video itu supaya orang Lampung ini semakin familiar dan lebih dikenal orang ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, yang ada di Papua selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Salam jumpa kembali untuk Pak Sam bersama keluarga besarnya di Timika, Papua. Semoga
bengkel mobilnya selalu laris manis, Allah mudahkan rizkinya, Allah lancarkan apa yang sedang Pak Sam rilis di sana ya, amin ya Allah. Lalu kemudian yang ada di Makassar, Palu, dari Sulawesi, tanpa terkecuali saja Sulawesi, halo, Kalimantan juga, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mbak Nana, Mbak Evi, kemudian ada Bunda Sriatun, ada Mbak Ika yang punya Palangkaraya ya. Terima kasih banyak selalu support kita. Lalu, sorry, ada yang dari Pontianak sama Berau ya. Halo Berau, Pontianak sama Bontang. Sehat ya. Kalau ngomongin Bontang aku ingatnya Stella terus. Bapaknya kalau telepon nggak pernah aku angkat. Aku takut kalau tiba-tiba saya mau ngasih ini gitu. Saya takut. Terus yang ada di Padang, halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Padang ada Mas Bandit yang selalu support. Makasih ya sayangku Mas Bandit. I love you so much. Lalu untuk yang ada di Bengkulu, di Jambi, Bu Nuri, halo. Kemudian Pekanbaru Mas Budi, Ari Wibowo, sehat selalu Mas Budi. Lalu juga untuk yang ada di Lampung, kemudian Jakarta, Bandung, Cianjur, Bogor, semuanya tempat terkecuali. Mudah-mudahan selalu sehat dan sudah selalu diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di Lampung tuh banyak banget karena saya kan memang aslinya orang Lampung ya. Untuk yang di Kota Bumi, Waikanan, kemudian ada dari Bandar Lampung, Melinting, halo Melinting, ada Liwa, Tanggamus. Ternyata banyak yang nonton. Khususnya yang dari Tulang Bawang untuk Rawajitu, Unit 2 dan juga dari Menggala katanya banyak yang nonton ya. Selamat bergabung saja untuk yang di Lampung. Lalu untuk yang ada di Jakarta tanpa terkecuali saja ada Ibu Ratna di sana, ada Mas Saiful, ada Mas Taufik yang di Tangerang, lalu ada Mas Rich, ada Mbak Carol, dan juga untuk Nisma yang punya Bogor ada Kang Jawareng di sana, Kang siapa itu namanya ya, pokoknya yang punya Cianjur, Bogor tanpa terkecuali ya, Mbak Lala, Mbak Ipung semuanya. Yang di Bandung, kemudian ada Mas Fahmi di sana, ada Mas Irman juga, sehat selalu buat Anda. Bekasi, Cikarang, Cikampek, ada Mbak Sri di sana juga. Lalu untuk yang ada di Cirebon, Tegal, Cilacap, kemudian yang di Wonogiri, kemudian ada dari Semarang, Jogja, Solo, Boyolali, dan juga untuk yang ada di mana itu kemarin, aduh aku lupa, Klaten, Wonogiri, Magelang ya. Terus Boyolali udah belum? Udah. Jogja udah. Oke. Dari Sleman, halo yang dari Sleman, ternyata standby banyak juga. Kemudian dari Surabaya, apa kabar? Sidoarjo, Ngawi, Blitar, terus Banyuwangi, Madura, dan semuanya. Martabak Mami Endri. Terima kasih banyak. Selalu support aku ya, mamiku yang cantik. Terima kasih. Mas Ardi aku lupa. Pokoknya terus support Mas T supaya terus bisa berkarya di Big Tulus Official ya. Dan yang pasti juga tidak lupa saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang ada di luar negeri sana, yang di Malaysia. Apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan untuk yang punya Malaysia. Pakai berhenti di situ lagi, dia udah tahu. Allahu Akbar, pakai teriak, pakai ngobrol di situ dia. Iya. Allahu Akbar, pakai ngobrol dia di situ. Astagfirullahaladzim. Yang di Malaysia apa kabar Pak Abdullah? Kemudian ada Mbak Sangkur yang di sana. Yang ada di Singapura Pak Yahya, terima kasih. Dia sudah order minyak bidara banyak tapi belum bisa saya laporkan ya Pak ya. Untuk informasi harganya sebentar. Maksudnya ongkos kirimnya belum bisa saya kirim ya. Pakai ngedobros lagi di situ. Subhanallah, aki-aki bogek ya. Kita gue siram air kali. Nggak boleh, tulus dia lagi ngobrol. Nah, untuk yang ada di Singapura ada Mbak Haryanti juga, halo. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya. Tanpa terkecuali yang di Singapura semuanya. Yang di Taiwan, Taipei, Mbak Siti Aminah, kemudian Mbak Yanti, tanpa terkecuali semoga selalu sehat, Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, dan Allah jadikan umur yang berkah barokah, ya Allah sehatkan terus, amin. Lalu yang ada di Brunei Darussalam ada Kak Ajija bersama keluarga besar, buat abang, buat anak-anaknya Kak Ajija juga tanpa terkecuali ya. Lalu yang ada di Los Angeles, Mbak Asri di sana, ada di Jerman, di Swiss. Kemudian yang ada di mana tuh? Bahrain, Jerman, Swiss. Lalu ada Arab Saudi. Kemudian juga untuk yang ada di luar negeri, semuanya tanpa terkecuali. Semoga selalu sehat. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Semoga Allah mudahkan untuk Semoga dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Dia berhenti lagi di sono, masih ngedobros lagi coy. Ya ampun, 9 menit gue salam-salam doang. Ngedobros nggak jelas. Kita mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Jadi ada satu pertanyaan lagi yang masuk. Ayolah teman-teman. Jadi kalian punya pertanyaan, punya saran buat saya, punya tips, ataupun mungkin punya pertanyaan seputar dunia gaib atau seputar apa, kalian klik di kolom komentar atau langsung DM saja di Instagramku di bigtulus_bp2. Nanti di situ ada WhatsApp-nya, kalian bisa langsung WhatsApp
atau hanya DM saja di Instagram juga nggak masalah ya. Boleh, silakan langsung DM, punya pertanyaan. Kalau memang bisa saya jawab, saya akan jawab. Cuma kalau pertanyaan yang seputar konspirasi, menyambung-nyambung soal politik, sarah aku nggak bisa bahas soal itu ya. Aku bahas-bahas yang bisa aku bahas aja. Maksudnya yang memang saya sendiri bisa melihat itu gitu ya. Saya nggak bisa, maksudnya saya nggak bisa memaksa topik yang kalian berikan ke saya itu harus saya bahas gitu, nggak bisa soalnya itu lumayan berbahaya ya. Bukan berbahaya sih, hanya saja kalau terlalu sensitif itu mencakup sara guys. Kalau sudah sara bahaya juga dong buat yang lain. Akhirnya nanti malah dianggap orang aneh-aneh lagi, malah itu yang lebih bahaya ya. Nanti dipikirnya channel saya itu sengaja menghancurkan pemerintahan dan lain sebagainya. Karena kalau kita membahas soal corona atau koronce itu sensitif sekali. Jadi intinya begini, eh kita nggak usah bahas soal coronanya, tapi ketika jenengan sudah saya kasih tahu, tolong dibantu doakan saja bahwasanya di alam lain sana sedang ada yang berperang untuk menghancurkan corona ini. Sumber coronanya sedang untuk dihancurkan oleh para prajurit-prajurit Allah untuk menghancurkan corona yang ada di dunia ini ya. Kita support, kita doakan, mudah-mudahan yang sedang Allah tugaskan untuk berjuang menghancurkan corona ini, mudah-mudahan Allah bantu, mudah-mudahan Allah ijabah untuk segera pergi dari Indonesia, bahkan dari seluruh dunia ya. Amin ya Allah. Dan kabar gembiranya, kami masih diisolasi selama 14 hari ke depan, dan alhamdulillahnya kami sudah negatif semua yang ada di komplek kami ya. Bersyukur. Oke, kita akan bahas tentang apa sih? Jadi saya tuh punya teman, kerjaannya dia tuh hobi banget main perempuan. Dia tuh laki-laki. Dia hobi banget main perempuan dan dia selalu berselingkuh. Nikah sudah, hitung sendiri, 7. Dia sudah 7 kali. Sudah 7 kali dia menikah. Di usianya dia yang baru 32 tahun. Tuh, di masjid sudah mulai mengaji ya guys. Jadi sorry, saya tetap akan selesaikan dulu topik ini, tapi sorry di masjid sedang berisik hari ini. Aku pakai headset aja biar kedengeran ya. Oke. Nah, aduh agak sedikit kurang konsen sih ya, sorry. Tapi saya mohon maaf kalau misalnya itu biasanya jam 9 nih tumben banget jam 8 udah bunyi tuh masjid. Jadi gini guys, dia sudah menikah selama 7 kali. Di usianya 32 tahun. 32 tahun loh guys, 5 kali, 7 kali menikah, bayangin. Dan setelah dia sudah lama tidak bertemu sama saya, dia teman gimana ya, teman dulu dia satu SD sama aku di Lampung, tapi setelah itu dia pindah ke sekolah lain di luar Lampung. Waktu itu kami sempat kenal, sempat dekat dengan dia di SD. Setelah itu saya nggak ada kabar dia lagi. Setelah lama dia ikut reunian di, ada bukan reunian tapi dia ngetik di, kalau aku dulu kan sekolahnya di SD Negeri 1 Rawajitu Selatan. Nah, dia mengetik angka apa nama itu di Google ya, di Google search, di Google search, muncullah YouTube saya, Facebook saya. Akhirnya di situ kita komunikasi lagi. Terus dia nonton YouTube saya, wih ternyata lu punya kelebihan begini-begini ya coy, gitu. Dan setelah itu saya ngobrol sama dia. Kenapa sih gue tuh seneng banget, sorry ya bahasa kasarnya tuh, gue tuh nggak ada puasnya begitu sama perempuan, kata dia gitu. Bahkan gue tuh sudah 7 kali nikah, tulus, udah 7 kali nikah dan 7-7-nya itu gagal. Selalu gue selingkuh, setiap gue nikah pasti gue selingkuh, Dan dia pernah dikasih pesan sama mbahnya kalau semua itu akan berakhir kalau dia sudah menikah 22 kali. Hello, 22 perempuan lu nikahin? Gue kaget ya. Gue harus nikah 22 kali tulus biar semua ini selesai. Terus harus nurutin itu gitu. Harus nyampein itu, dan sekarang baru 7 kali. Usia lu sudah 32 tahun, gua rasa harus sampai 100 tahun umur lu. Ya kalau Allah ngasih umur tuh 100 tahun, kalau enggak gimana? Nah, setelah kami ngobrol, dia ngajak saya ketemu waktu itu di Jakarta, di salah satu mall di Jakarta Timur ya. Saya ketemu sama dia, tapi ini sebenarnya kisahnya sudah sangat lama. Cuman untuk saya angkat itu dia perlu apa ya? Dia sendiri perlu keberanian untuk mengungkap ini, dan dia merasa masih sangat berat sekali ketika saya harus mengungkap ini gitu loh. Nah, setelah saya ngobrol sama dia tanpa dikomando, tanpa diapa-apain,
saya waktu itu di restoran Jepang tit gitu ya. Dan di situ tuh saya sudah melihat betul siapa sosok itu. Sebenarnya bukan ceritanya si ini yang mau saya bahas, tetapi tentang sosok jin yang mempengaruhi dia ini. Kenapa sering nikah? Kenapa dia harus haus dengan seksualitasnya terhadap perempuan? Dan yang pasti dan anehnya itu harus selalu perempuan yang belum dinikahi. Jadi perempuan yang dinikahi dia selama 7 kali itu semuanya sebelumnya sudah dipakai gitu ya. Ini secara dewasa saja kita nilai sendiri. Jadi semua perempuan yang sebelum dia nikah itu semua sudah diplok-plok, ame, belalang kupu-kupu, ciang makan nasi kalau malam, gitu. Jadi semua harus dipaki terlebih dahulu baru dinikahin. Nah itu yang aneh ya. Setelah itu saya ngobrol sama dia. Kamu mau coba saran saya nggak? Tapi alhamdulillah sekarang sih, alhamdulillahirobbilalamin, sekarang dia sudah tidak terlalu lagi kayak dulu. Dan maaf guys, kalau dia tidak berkeinginan untuk melakukan hubungan terhadap perempuan, ketika dia sendiri dia akan selalu berhayal. Pasti dia akan melakukan masturbasi. Paham ya maksudnya ya? Jadi nggak perlu saya jelaskan ya. Jadi dia ini laki-laki yang memang haus sekali dengan seks itu. Saya rasa ini nanti saya tayangkan malam aja ya. Nanti saya tayangkan malam aja karena pembahasannya agak sedikit keras, maksudnya sedikit dewasa. Jadi ketika dia tidak seperti itu, selama dia menduda saja, dia ngomong sama saya gue hampir tiap hari tulus masturbasi. Kalau kata Pak Sam, cabang olahraga 5 jari, ya. Nah gitu. Jadi tolong ya, pembahasan ini dibahas secara dewasa saja karena ini luar biasa ya. Ini luar biasa, agak kotor-kotor dikit bahasanya. Oke. Terus saya tanya seluk-beluknya, lu bisa sampai melakukan kayak gitu lu hampir tiap hari? Iya. Gua tiap hari tulus. Pagi gua begitu, malam gua mau tidur begitu. Dan sekarang dia sedang merasa gimana ya? Dia sudah 7 kali menikah. Di sisi lain dia itu takut untuk menjalin rumah tangga lagi. Tapi di sisi lain lagi dia itu merasa, hello, gue kok aneh banget ya. Gue punya nafsu yang luar biasa terhadap perempuan. Yang sudah 7 orang loh yang sudah yang sudah pernah dia apa-apain itu kan 7 orang. Dan itu semua dari perawannya sama dia guys. Dan emang itu tujuan dia. Dia harus dapat perawannya itu loh. Nah setelah saya cari, saya dengar ceritanya dia. Terus ada jin di samping dia yang itu yang mempengaruhi itu ya. Itu sebenarnya jin yang sudah sering saya ceritakan dulu. Yang soal kebiasaan jin itu yang memang suka menjilatin air kencing dan juga air seni misalnya ya itu. Dan saya tanya dia, kamu dari mana? Saya sudah dari dulu ikut dia dan sebelum ikut dia saya ikut mbahnya. Terus gue tanya sama dia, emang mbah lu ada yang doyan kawin? Dia cerita, iya emang mbah gua sampai 40 bininya. Bininya 40 orang coy. Itu batangan tiang listrik bisa ngancurin 40 perempuan. Enggak, tapi bener. Jadi setelah gue cerita sama dia, gue pernah dengar dari emak gue kalau mbah gue itu atau kakek buyut gue tuh dulu pernah menikah dengan 40 orang. Jadi dia tuh punya nenek 40 orang. Nenek moyangnya dia itu dulu. Tapi bukan mbahnya dia, tapi mbahnya yang dulu. Jadi pernah menikah sampai dengan 40 orang istrinya. Nah, itu yang dia alasannya dia gitu. Ya itu yang bikin saya ikut dia karena kan tadinya saya ikut mbahnya. Jatuhnya ke dia, akhirnya saya jadi begini. Bullshit. Alasan gue gituin. Oke, kita close bahasannya si dia. Lalu saya ajak ngobrol lah si jin ini. Jadi memang benar dia dicari atau diamalkan dari amalan-amalan. Nah inilah kenapa saya selalu bilang hati-hati dengan amalan. Dengan surat apapun itu. Saya dulu sebelum tahu juga jujur saya pernah melakukan. Tapi hanya sebatas doa saja, bukan amalan. Saya selalu ingatkan berkali-kali. Jangan pernah dikit-dikit tuh amalan begini, biar ini. Aduh, saya bisa ngomong begini karena Pak Ustadz tuh paling anti. Saya dan Pak Ustadz tuh sama. Saya dan Ustadz Danu tuh sama. Paling anti sama yang namanya amalan. Amalan apapun itu, saya tidak pernah suka. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi itu. Jadi, amalan mau lu kata yang lu baca tuh Al-Fatihah, besar kemungkinan dibelokkan sama jin. Untuk dimasukin sama dia, kemudian dia bisa masuk ke badan kalian gitu loh.
Itu yang hati-hati. Meskipun yang kamu amalkan tuh surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu bukan buat diamalkan, tapi buat kita mengerti, buat kita pahami apa isi terkandung di dalamnya. Ya, mau kita amalkan. Amalkan untuk apa dulu? Saya mengamalkan Al-Fatihah supaya saya bisa lancar rezeki saya hari ini. Kecil kemungkinan lu tuh bakal kecil kemungkinan kalau kalian itu bakal fokus mencapai amalan kalian itu gitu loh. Kemungkinan besarnya ya hanya kalian akan meleset, niatnya terpental dari yang tadinya ke Allah ke rezeki itu tadi. Akhirnya kalian tidak karena Allah. Nah, akhirnya ada hodam-hodam tertentu yang bisa memasuki itu gitu loh. Makanya saya bilang nggak usah sok-sokan kamu tahu agama terus kamu amalkan B. Yang ada itu menambahkan beban di badan kamu. Ya kamu nggak tahu, kamu nggak memahami itu karena menurut pemikiran kamu benar. Karena memang di ilmu di agama kita juga ada berbagai macam ilmu. Nah, ilmu apa dulu itu gitu loh. Itu yang lumayan bahaya ya. Jadi mbahnya itu dulu punya amalan tertentu yang dia gunakan buat mendekati perempuan atau menundukkan istri-istrinya. Memang dasar doyan beginian ya toh. Terus dia nikah dengan orang banyak, dia mengamalkan sesuatu. Amalan itu untuk menundukkan istri-istri. Zaman dulu ya wajar toh. Raja aja istrinya bisa 3, bisa 4 dan lain sebagainya. Makanya itu kalau terganggu mohon maaf ya guys, karena di sana udah bunyi, aku tumben banget. Jam 8 udah, biasanya jam 9 loh dia baru bunyi. Aku udah start duluan, dikejar juga sama dia. Oke, jadi mbahnya itu punya amalan tertentu yang memang sengaja dia cari untuk menundukkan istri-istrinya dia yang lain. Istri-istrinya dia itu adalah termasuk orang-orang yang luar biasa waktu itu. Bahkan katanya mbahnya si A ini punya istri orang Belanda sama Jepang waktu itu. Jadi bahkan orang Jepang sama Belanda yang ikut ngejajah Indonesia aja dulu istrinya perempuannya sempat ada yang tertarik dengan mbahnya. Jadi mbahnya itu mengamalkan sesuatu. Ini bukan cerita dari si A ya, tapi cerita dari si Khodam, dari si jin yang dimanfaatkan gitu ya. Terus dia menceritakan apa adanya. Mas Tulus, saya itu sebenarnya dia sampai manggil aku Mas, saking dia pengen menghormati aku gitu loh. Karena aku sangat menghormati dia. Tadinya dia mukanya serem, jelek, terus kamu nggak takut sama saya? Saya nggak takut sama kamu. Kamu nggak jijik sama saya nggak jijik sama kamu. Kamu kan makhluk Allah, kamu kan orang baik. Setelah aku bilang kamu orang baik, dia langsung berubah jadi orang biasa yang bentuknya itu kayak gitu dan manggil aku tuh Mas. Tadinya Kanjeng awalnya, Kanjeng Tulus. Kanjeng Tulus emang gue wali, emang gue pejabat, gue gituin aja. Iya Mas, ya wes Mas wae, tak gituin. Akhirnya kita ngobrol dari hati ke hati dengan itu jin. Memang sebenarnya si A ini memiliki nafsu yang luar biasa, libidonya luar biasa, ditambah lagi karena ada dia. Dan saya tanya, jadi ketika dia berhubungan badan itu siapa yang merasakan itu? Ya dia merasakan, tapi saya menikmati juga gitu loh. Aneh kan? Dan jinnya ini jin laki-laki. Saya rasa dia itu hanya memanfaatkan. Dia bilang ilmu dari leluhur dan lain sebagainya. Ya dia menceritakan apa adanya. Mbahnya mengamalkan ini dan saya jatuhnya di anak ini gitu loh. Terus saya bilang, kamu tuh hanya memanfaatkan saya. Memang hobi kamu seperti itu. Dia tetap ngelak aja. Dan pada dasarnya sebenarnya kebanyakan anak indigo itu ketika berbicara dengan jin pun dia tahu yang dikatakan jin itu benar atau tidak. Makanya selalu saya bilang di video saya sebelumnya, hati-hati, jangan pernah percaya dengan apa yang saya katakan, karena yang saya lihat itu belum tentu kalian lihat, yang saya rasakan belum tentu kalian rasakan gitu ya. Dan terus saya pancing, akhirnya dia terjebak dengan pertanyaan saya, dan akhirnya dia mengakui, ya memang dari mbahnya dulu saya manfaatkan untuk kekuatan saya. Ternyata ada sebagian jin yang merasa itu nutrisi buat dia. Kalau air seni dan air mani itu adalah sesuatu nutrisi buat si jin untuk itu. Dan si jin ini saja dia merasakan, saya sudah merasakan kepuasan yang luar biasa setiap dia melakukan, bahkan setiap si A ini melakukan masturbasi atau onani itu saja, katanya dia bisa merasakan kepuasan yang luar biasa. Saya kulik lagi, saya korek lagi ya, saya korek terus. Akhirnya saya bisa merasakan kalau si jin ini adalah jin yang penyuka sesama jenis. Dia menyukai si A. Paham nggak maksudnya? Jadi si jin ini memiliki kecenderungan suka sesama jenis. Jin ini kan laki-laki. Dia menyukai si A itu tadi. Si A ini dianggap tampan. Sama halnya dulu dengan Mbah Buyutnya. Dia suka dengan Mbah Buyutnya. Dan memang saya akui, si A teman SD saya ini ganteng banget. 32 tahun tuh masih 24, 25. Umurnya masih, emang anaknya masih begitu. Dan saya ketemu aja saya kaget. Ini lo? Iya.
Lu masih muda banget ya? Enggak lah, kita kan seumuran goblok. Mau digitu-gituin sampai sama dia. Serius lo? Iya, kita kan sama. Dia sama dengan saya, lahirnya tahun 89. Sorry. Sorry, tua dia setahun. Saya 89, dia 88. Dan kita tuh anggaplah kita seumuran ya. Dan lebih tua dia loh guys, sama aku. Aku ngobrol aja sama dia, aku malu. Kok lu masih muda banget sih? Karena memang mukanya itu baby face banget. Dan mbahnya dulu ganteng juga sama kayak dia. Jadi dia itu justru sekarang sedang terikat dengan jin yang suka sama dia. Sesama jenis loh guys. Bukan jin perempuan yang suka. Ya kan? Nah, untuk itu dia selalu menuruti apa yang keinginan hasrat dari si laki-laki ini. Dan ketika saat ini malah si A ini setelah menduda dia sudah 1 tahun dia merasa kok gue sekarang ngerasa nyaman sendiri aja ya Lus ya. Gue kenapa, padahal si A ini mapan loh kerjanya. Dia mapan sekali, dia mapan. Dan dia ngerasa kayak kenapa dia tiba-tiba ngajak gue ketemu dan ngajak gue ngobrol setelah nonton YouTube saya itu kenapa? Dia merasa setelah 1 tahun dia menduda ini kenapa dia merasa nyaman dengan kesendiriannya. Bangun begini, tidur begini ibaratnya ya. Dan itu tuh dia merasa kepuasan tersendiri. Kok gue seneng aja dengan kesendirian gue sekarang. Nah, itu yang sudah mulai bahaya guys. Jadi sekali lagi, nafsu kita yang bisa dimakan sama dia itu adalah nafsu. Dan juga hasrat, syahwat itu apalagi ya. Karena sebagian besar syahwat itu milik jin. Jadi kalau kamu merasa punya ilmu, kamu merasa punya kelebihan, kamu amalkan apa aja yang kamu mau, tapi kamu masih punya nafsu yang luar biasa terhadap perempuan, itu perlu jadi pertanyaan. Ya, di vlog saya sebelumnya saya sudah menyampaikan itu. Semoga banyak yang memahami ya. Oke. Setelah saya korek, yaitu akhirnya mengaku kalau dia menyukai si A ini. Oh, jadi kamu tuh sebenarnya begini-begini. Yes. Kalau istilah kita tuh dalam dunia nyata dia tuh homoseksual gitu loh. Dia menyukai sesama jenisnya di alam mereka gitu loh. Dan anehnya kenapa si A ini tidak menyukai sesama jenisnya? Enggak, dia nggak ada. Aku tanya-tanya bahkan, lu pernah ngelakuin hubungan nggak lu sesama jenis atau sama laki? Dia sampai sumpah-sumpah main najis-najis. Ya enggak lah, goblok lu ya. Gue 7 kali nih sama perempuan, masa gue mau tiba-tiba berbalik kayak gitu, lu gila ya? Sampai gue digila-gilain. Dan dia nggak pernah melakukan itu. Jadi ketika si A ini melakukan hubungan dengan perempuan, ternyata si jin ini merasuk ke badan si perempuan yang diajak berhubungan badan. Jadi seakan-akan si A ini berhubungan dengan si jin itu gitu loh. Padahal di mata si A dia berhubungan dengan si perempuan. Nah, itu yang masih saya cari infonya, masih saya cari pembelajarannya kok bisa seperti itu ya. Tapi sekarang alhamdulillah si jin ini sudah saya ajak untuk untuk istilahnya saya jauhkan dari si A lah ya. Saya jauhkan dari si A untuk saya dudukan di sini. Udah, kamu di sini aja. Saya minta tolong kamu jangan macam-macam lagi meskipun kamu ilmu atau apapun itu. Jadi sampai saat ini si A ini masih dalam tahap pengobatan. Dalam arti pengobatan apa ya? Dia mengkonsumsi minyak bidara, kemudian dia mandi daun bidara dan lain sebagainya. Dia masih mengikuti tahapan-tahapan yang saya sarankan untuk dia. Dan saya selalu malah kayak orang pacaran gue sama dia sekarang. Setiap pagi gue harus support dia ya. Lu jangan pikir macam-macam lu ya. Jadi setiap pagi saya harus WA dia. Jangan, maaf ya bahasa kasar, lu jangan ngocok lu. Udah mending langsung mandi kerja, gue gituin kan. Kalau olahraga, iya. Jadi setiap pagi saya harus ngabarin dia. Atau dia mau tidur tuh dia harus nih, ingat jangan ngocok. Iya, santai aja. Saya tidak melarang dia untuk melakukan itu. Jadi ketika mungkin 3 atau seminggu 2 kali, 3 hari sekali dia melakukan itu, buat saya tuh fine-fine saja ya. Seorang laki-laki melakukan hal seperti itu tuh buat saya wajar. Buat saya itu hanyalah sebuah kewajaran. Akan tetapi kalau setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap mau tidur, wah itu sudah di luar jalur. Makanya kan saya selalu bilangin dia, kalau malam mau tidur jangan ngocok, nanti aja 3 hari lagi. Terus kalau misalnya, Lus gue boleh nih ngocok sekarang, ngocok aja nggak apa-apa. Tapi pikiran lu jangan mikir yang enggak ya, gue gituin. Jadi ternyata setelah jin ini keluar dari badan dia pun memang dia memiliki libido yang cukup tinggi. Karena ternyata setelah saya selidiki lagi dia punya berbagai macam ilmu guys. Dia pernah mengamalkan ini, mengamalkan itu. Emang untuk menaklukkan perempuan, semua yang dia pakai itu. Emang dasar bocahnya udah ganteng. Perempuan mana yang gak bakal melelet sama dia kan. Tapi, dan dia juga sambil mengisi dirinya tuh dengan amalan-amalan tertentu. Ya kita doakan saja mudah-mudahan si A ini bisa kembali normal. Dan setelah ngobrol sama saya sih, di lubuk hati dia yang paling dalam sebenarnya dia gak mau ngelakuin itu. Dia gak mau melakukan itu. Dan dia pengen hidup normal.
pengen punya anak, pengen punya istri, dan sama istri yang kemarin 7 orang tuh dia nggak punya anak sama sekali. Dan dia pengen banget punya anak. Dia pengen banget punya anak, pengen hidup normal lagi, nikah sama perempuan yang pada umumnya aja, udah gitu terus punya anak, kemudian tinggal bareng dan apa? Ya sama dengan manusia-manusia pada umumnya ya. Sekali lagi ini adalah info buat kalian bahwa memang jin itu punya 1.000 cara. Dia tuh punya 1.000 cara buat bikin kita nyaman sama dia, bikin kita bisa seakan-akan membutuhkan dia. Kemudian di sisi lain dia punya 1.000 cara juga buat menjerumusin kita ke sesuatu yang nggak benar. Itu yang harus kita hati-hati. Entah itu amalan, entah itu ilmu turunan dan lain sebagainya. Kita harus hati-hati betul. Kita harus pahami betul ya. Apalagi sekarang gini deh. Kalau ilmu itu benar, kamu nggak akan diarahkan untuk sesuatu yang jelek. Contohnya kamu merayu perempuan, kemudian kamu gatal dengan perempuan lain, kamu merasa memiliki hasrat kepada perempuan tertentu yang sudah jelas-jelas bukan istri kamu. Ilmu macam apa itu? Amalan macam apa itu? Udah kayak gitu aja. Jangan kamu pikir amalanmu tuh benar, amalanmu tuh. Saya itu bisa membaca, saya itu bisa melihat, hanya saja saya diam. Saya tidak berbicara dalam hal itu. Gitu loh. Karena bukan urusan saya. Ketika nanti saya mau ngomong, saya akan ngomong langsung. Cuman ketika saya mau diam, saya akan diam dulu. Saya nggak akan tegur. Nah gitu loh. Saya banyak tahu tentang ilmu-ilmu amalan-amalan yang seperti itu. Jujur saya nggak pernah. Saya nggak mau tahu soal itu. Mau surat Al-Kahfi lah, surat apalah itu. Kalau untuk dibaca, kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan kita, mantap sekali, bagus sekali. Cuma ketika saya mau ngamalin surat ini untuk supaya saya begini, supaya saya dapat tameng begini, aduh, itu sudah beda artinya, itu sudah beda jalurnya ya, itu sudah beda sekali, dan itu bukan jalur saya, sorry. Kalau kamu mau dengan ustadz yang lain, saya bukan ustadz soalnya ya, ustadz yang sono yang mana atau kiai ini dukun itu mengamalkan ini, monggo kerso silakan lakukan dan tunggu akibatnya. Semua itu ada akibatnya. Dan pasti jin yang menyusupi itu. Nah, itu perlu kita hati-hati ya. Sekali lagi kita doakan si A semoga si A ini bisa menjadi normal lagi, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahan. Dia sudah mulai mendekatkan diri sama Allah. Dia sudah mulai mau belajar sholat, sudah belajar untuk menerima perempuan. Maksudnya dalam arti perempuan yang emang benar-benar pengen jadi istrinya dia gitu loh. Bukan perempuan yang hanya sebatas cuman untuk maaf gitu doang ya. Kita doakan bersama-sama, karena sebenarnya semua orang tuh pernah melakukan kesalahan. Hanya saja yang lain itu memperbaiki, memperparah, atau melanjutkan, atau justru berhenti kemudian memperbaiki itu. Banyak sekali orang yang punya kesalahan ya. Ketika kamu memiliki, intinya begini, ketika kamu memiliki nafsu seks yang luar biasa, bisa jadi di badan kamu sudah pasti ada jinnya. Saya yakini itu. Karena saya hampir ketemu banyak orang yang memiliki nafsu seksual yang cukup tinggi, dan itu sudah di belakang dia sudah pasti ada embel-embel kerjaannya jin. Udah itu doang. Nggak ada lagi selain itu. Karena ya itulah tugas mereka. Tugas mereka adalah untuk menyesatkan, membuat kita pusing, membuat kita lebih berpikir untuk begini. Kurang lebih seperti itu ya. Bahwa memang jin yang menyebabkan kita untuk selalu berselingkuh, jin untuk melakukan kita menyukai perempuan lain, jin untuk kita melakukan berzina dengan orang lain, ya itu sudah pasti jin nggak bagus ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran cerita ini, supaya untuk lebih hati-hati mengamalkan ilmu dari siapapun itu, atau ilmu yang sengaja kamu pelajari, kamu baca dari kitab sekalipun, itu harus hati-hati. Sebenarnya ilmunya tidak salah, hanya kita yang mengimplementasikannya yang salah. Kalau niat kita yang tadinya ke sini belok ke sini, itu tuh bisa banget jinnya masuk seret, udah kamu jadi dikuasain sama jin itu, karena kamu yang mengizinkan dirimu untuk mengamalkan itu dengan tujuan itu, bukan karena Allah. Nah, itu yang terus harus kita pelajari ya. Semoga ada pelajaran, ada ilmu yang bisa kita dapat dari hari ini, dari cerita ini, dan semoga kita menjadi manusia lebih baik lagi, untuk terus jadi lebih baik. Dan semoga Allah sehatkan semua untuk kalian semua yang selalu support. Yang support tak doakan sehat, yang gak support pun gak apa-apa, saya doakan sehat. Pokoknya sing seneng aku yo syukur, sing benci yo tetep tak doakan. Moga-moga Allah jadikan orang baik untuk tidak membenci saya lagi gitu ya. Terima kasih banyak. Saya Big Tulus ataupun Masti mohon pamit dari Big Tulus Official. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya ya, karena kondisinya sudah tidak mengizinkan lagi untuk saya bercuap-cuap. Mungkin ya satu video dulu buat hari ini ya. Nggak ngerti kira-kira kapan tuh selesainya masjid untuk rehabilitasi, merehab atau mendandani masjidnya. Jadi saya nggak ngerti harus syutingnya kapan. Kalau kayaknya malam deh, mulai besok saya harus berganti posisi syutingnya malam, karena kalau pagi begini posisinya ya.
Tapi kalau malam saya ngantuk, saya capek. Mudah-mudahan bisa terus berkarya di Big Tulus Official ini. Ada video-video untuk terus tayang setiap harinya, insya Allah satu video, mudah-mudahan masih bisa tayang. Dan saya Big Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Pembahasan kita ini agak sedikit sensitif, tapi kalau ada sesuatu yang kurang baik, saya mohon dimaafkan, dimaklumi saja, karena memang itu yang harus saya sampaikan ya. Saya Big Tulus mohon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa orang baik. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.